Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Rally di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, cenderung untuk dihindari. Di channel ini juga pastinya akan ada informasi-informasi menarik, terkini yang up to date, yang tentunya kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab. Yang sementara menjadi perbincangan hangat saat-saat ini adalah tentang pernyataan dari Dr. Richard Lee. Dia sudah menyatakan diri sebagai seorang mualaf, seorang dokter yang sensasional dan penuh dengan kontroversi. Dengan dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman, akhirnya dia menyatakan diri bahwa dia sudah memeluk agama yang baru. Ada juga seorang YouTuber, vlogger makanan yang terkenal dengan masak besarnya, yaitu Bobon Santoso, juga sudah menyatakan diri sebagai seorang mualaf, dan pembimbingnya pun adalah Ustadz Dery Sulaiman. Dan konon katanya ada publik figur di Indonesia, tokoh-tokoh berpengaruh, influencer yang akan pindah agama juga, yaitu Hotman Paris Hutapea, seorang lawyer, seorang tokoh yang sangat terkenal, yang berpengaruh di Indonesia. Dan juga Denny Sumargo, seorang atlet, seorang pemain film, dan juga sebagai seorang YouTuber, katanya juga akan segera menjadi mualaf. Begitu juga dengan Ruben Onsu, seorang artis terkenal yang baru cerai dan diisukan akan menikah lagi, dan dia katanya sudah memeluk agama yang baru, tinggal tunggu waktunya untuk menyatakan diri secara resmi. Nah, di negara Indonesia, seseorang warga negara itu mempunyai hak, dan ini dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dia pun akan memutuskan untuk memeluk agama yang lain, tentu dengan pertimbangan, dengan alasan sudah mendapatkan, kalau tidak salah bahasa agama seberang itu mendapatkan hidayah, ataupun karena faktor-faktor yang lain. Itu tidak ada yang menghalangi. Ada juga yang memutuskan untuk pindah agama karena mungkin tersangkut kasus hukum dan berharap ketika dia pindah agama itu akan mempengaruhi atau membantu dia untuk menghadapi masalah hukum yang ada. Cuma yang harus menjadi perhatian ketika seseorang memutuskan untuk memeluk agama yang baru, yang sangat diharapkan tentunya adalah jangan menjelek-jelekan agamamu yang lama. Baik yang pindah dari Kristen ke Islam, maupun yang Islam ke Kristen, ataupun memeluk agama yang lain. Jangan jelek-jelekan agamamu yang lama, karena ini akan berpotensi untuk memecah belah bangsa, berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan. Kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab. Ketika seseorang itu memutuskan untuk memeluk agama yang baru, apakah kita perlu marah? Apakah kita perlu bersedih? Atau apakah kita perlu melakukan reaksi-reaksi negatif? Kita akan melihat bagaimana reaksi dari Yesus, bagaimana reaksi dari Tuhan ketika ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Dia. Yohanes pasal 6, mulai ayatnya yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ini pun sudah dialami oleh Yesus, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mengikut Dia. Dan ternyata reaksi dari Yesus itu luar biasa. Dia tidak berkata, aduh jangan dong tinggalin aku butuh kalian. Ayatnya yang ke-67, Yesus berkata, maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus gak memaksa untuk orang-orang ikut Dia. Sekalipun mereka itu mau meninggalkan Dia, sekalipun orang-orang tersebut itu sekian lama sudah bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan firman-firman yang keluar langsung dari mulut Yesus. Ketika ada orang memutuskan diri untuk tinggalkan Yesus, Yesus berkata, bahkan Dia menawarkan kepada murid-muridnya yang lain, kalian gak ikut juga? Kalian mau tetap di sini atau mau ikut bersama dengan mereka yang sudah meninggalkan aku? Jadi, kalaupun isu-isu yang beredar ini akan terjadi, menjadi kenyataan,
Hotman Paris Hutapea akan memeluk agama yang baru. Denny Sumargo, Ruben Onsu juga memutuskan hal yang sama. Alkitab sudah berkata nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Kalau ada yang mau ikut mereka, silahkan. Kalaupun mungkin nanti akan ada pendeta-pendeta terkenal yang memutuskan untuk pindah agama, silahkan. Kalaupun mungkin pendeta Gilbert Lumoindong atau pendeta-pendeta terkenal di Indonesia, di dunia ini mau memutuskan untuk memeluk agama yang baru, silahkan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah memaksa siapapun orang yang akan mengikut dia. Kita semua diberikan pilihan. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus atau kita mau percaya kepada yang lain. Kalau saya secara pribadi dengan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dengan segala macam resiko, saya akan tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk semua manusia. Dan tentunya untuk semua orang yang mau menerima Dia. Cukup sampai di sini, kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.